Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kedamaian, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan keberlimpahan. Kembali di malam ini saya membuat sebuah catatan harian untuk Anda simak, untuk Anda terapkan, dan untuk Anda praktekkan dalam keseharian hidup Anda. Semua yang saya buat di Cahaya Kehidupan, yang saya buat videonya, yang saya berikan kepada Anda adalah ilmu-ilmu yang memang harus Anda gunakan, harus Anda praktekkan kalau hidup Anda ingin lebih baik dari sebelumnya, kalau hidup Anda ingin berubah, kalau hidup Anda ingin terus bertumbuh. Hari ini tanggal 22 Mei 2021, tepatnya hari Sabtu malam minggu, saya membuat audio ini jam 23:34. Sudah menjelang tengah malam. Yang ada hanya keheningan, bahkan suara detak jam bisa terdengar dengan jelas. Karena memang ketika malam hari semuanya terasa terdiam, semua terasa hening, dan semuanya menjadi damai sebetulnya. Itulah kenapa kalau beribadah disuruhnya malam hari, tengah malam, berdoa yang bagus disuruhnya malam hari. Ya, itu sebetulnya hubungannya antara doa dengan keheningan, dengan kedamaian. Kalau Anda bisa membuat keheningan sendiri, Anda bisa menciptakan kedamaian sendiri, maka seharusnya berdoa bisa kapan saja. Berdoa tidak terbatas oleh waktu, nggak terbatas oleh tempat. Karena Tuhan selalu membukakan pintu untuk semua orang, dan membukanya itu tidak ada jam-jamnya, tapi setiap saat. Tergantung bagaimana Anda menciptakan keheningan di diri Anda. Kalau malam hari secara suasana memang mendukung untuk hening, untuk damai, makanya disarankan berdoa yang bagus malam hari. Itu supaya Anda lebih mudah heningnya, lebih mudah damainya. Kenapa hari ini saya membahas doa, membahas keheningan, kedamaian? Karena tadi pagi saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak dari Jogja. Beliau adalah seorang tokoh seni yang memang terbiasa dengan hening, terbiasa dengan kedamaian, dan terbiasa dengan meditasi. Dan tadi dia meskipun usianya lebih senior dari saya dan pengalaman mungkin lebih banyak daripada saya, tapi dia tadi menyadari dan mau menerima bahwa ternyata hening itu tidak harus dalam proses meditasi. Damai itu tidak harus dalam proses duduk bersila di tengah lapangan atau di sebuah tempat ada karpet mungkin dan sebagainya, dan di tempat yang sepi. Dia pun ketawa ketika saya bicara, kalau Bapak mencari keheningan di tempat sepi itu sudah hening, Pak. Tidak perlu dicari juga sudah hening. Bapak meditasi di tempat yang sepi, yang sejuk, ya itu sudah pasti nyaman. Jadi itu gak ada gunanya. Kalau mau latihan meditasi mencapai keheningan, cobalah di tempat yang ramai, di pasar, di lapangan, di alun-alun, di mall gitu ya. Ketika Anda bisa hening di situ, bisa menciptakan titik kedamaian di situ, maka itulah Anda mampu mengendalikan diri Anda, mampu menciptakan keheningan, kedamaian di mana saja. Itulah kenapa di kelas MC juga ada materi tentang tempat kedamaian, bagaimana menciptakan kedamaian selalu hadir dalam diri kita dan dibawa kapanpun dan dimanapun juga. Saya menyebutnya kondisi alfa sambil pejam mata. Jadi saya ingin menyadarkan bahwa yang namanya keheningan, kedamaian tidak harus malam hari, tidak harus di tempat yang sepi, tidak harus di tempat yang sendirian. Karena kalau Anda mengatakan saya bisa hening di tempat ini yang sepi, itu bukan karena Anda bisa hening, tapi karena memang tempatnya sepi, nggak ada orang, nggak ada gangguan.
otomatis dong jadinya hening, jadinya damai kan? Nah, itu berarti bukan latihan namanya, bukan latihan mengontrol diri atau mengontrol pikiran. Tapi kalau Anda mau latihan hening, meditasi yang betul adalah di tempat yang ramai. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa berdoa itu bisa kapan saja. Berdoa itu tidak terbatas oleh waktu. Makanya ketika ada yang bertanya ke saya, Mas Firman, kapan waktu yang bagus untuk berdoa? Saya jawab kapan saja. Karena Tuhan membuka pintunya 24 jam. Tuhan tidak ada buka praktek jam 1 sampai jam 3 saja, jam 7 sampai jam 9, tidak ada. Tuhan mengatakan, mintalah kepadaku maka pasti aku kabulkan. Tidak ada jam-jamnya, tidak ada waktu-waktunya. Tuhan selalu ada. Bahkan kalau bahasa Jawa, Gusti ora sare gitu ya. Tuhan tidak tidur. Artinya apa? Terbuka 24 jam untuk Anda berdoa, untuk Anda meminta. Sehingga jangan terjebak dengan saya harus jam sekian, harus di tempat ini. Bukan itu sebetulnya. Doa yang bagus tidak ada hubungan sama tempat, nggak ada hubungan sama waktu. Doa yang bagus, doa yang benar adalah doa yang selaras dengan isi pikiran Anda, dan Anda mengerjakannya dengan keheningan dan kedamaian yang sesungguhnya. Dimanapun dan kapanpun juga, mau di tengah hutan silahkan, di jalan raya silahkan, di mall yang ramai juga nggak apa-apa, di tempat yang sepi juga nggak apa-apa, di tempat tidur juga tidak apa-apa. Jam 1 malam bagus, jam 3 pagi bagus, jam 10 pagi bagus, jam 1 siang bagus, jam 5 sore bagus, sama saja. Jangan batasi doa-doa Anda dengan waktu. Jangan batasi doa Anda dengan tempat. Domain waktu, domain tempat Anda hilangkan saja. Berdoalah kapan saja. Berdoalah di mana saja. Berdoalah dengan sebenar-benarnya berdoa. Kalau Anda berdoa sama Tuhan, maka berdoalah dengan sebenar-benarnya. Anda memang berdoa berharap sama Tuhan. Jangan Anda berdoa sama Tuhan habis itu berharap sama manusia. Itu namanya nggak gatuk gitu ya, tidak sinkron, tidak selaras. Kalau Anda berdoa sama Tuhan, ya sudah, Anda gantungkan penuh harapan Anda ke Tuhan. Percayalah, ketika Anda berdoa dengan benar, berharap dengan benar, Tuhan pasti mengabulkan dan menggerakkan semesta untuk mendukung terhadap apa yang kita inginkan. Mestakung istilah kerennya dulu gitu ya, semesta mendukung. Tapi kalau Anda berdoanya tidak benar, berdoanya salah, maka Anda mengatakan doanya nggak terjadi, padahal bukan Tuhan tidak mengabulkan doa, tapi Andalah ada yang salah dalam cara berdoanya. Andalah ada yang salah di pikiran Anda tentang apa yang Anda inginkan. Sadari ini dan Anda camkan. Seperti Bapak tadi, dia pun ketawa-ketawa bahwa iya ya, seharusnya doa kapan aja, nggak perlu jam-jaman, nggak perlu kapan, di mana aja, semua nggak apa-apa. Bahkan dia bilang, terima kasih Mas Firman sudah melepaskan saya dari dimensi waktu dan dimensi tempat. Saya bisa hening kapan saja, saya bisa damai kapan aja. Semuanya tergantung dari pikiran kita. Itulah sebetulnya manusia. Itulah sebetulnya bagaimana manusia hidup, bagaimana manusia menjalani kehidupannya, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kuncinya adalah menggunakan pikiran dengan sebenar-benarnya menggunakan. Terima kasih buat Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Terima kasih juga yang buat selalu share dan komentar. Sampaikan salam saya kepada orang-orang terdekat Anda. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.